Jangan depan pagar kali ya. Itu tuh. Gimana ya? Alina sini aja di tembok. Tembok. Oh ya udah. Sini di Tembok itu ya. Cek itu. Hari ini datang ke kediaman Mbak Maya. Ngapain? Sabar. Nah, Daman, gimana nih Kalina hari ini datang ke kediaman Bunda Maya bersama Kaisar? Aku tuh kebenaran ngefans banget ya sama Bunda Maya. Terus Bunda Maya kemarin nelpon Mami online Zega boleh nggak diundang. Dia nggak mau siapapun, tapi aku merayu demi aku tempatnya Bunda Maya, akhirnya mau sih. Kenapa awalnya nggak mau? Ya karena takut dipotong-potong sama netizen ya. Jadi lihat dulu siapa hostnya, apakah hostnya itu smart atau enggak. Kalau enggak yang smart people ya Mami nggak mau lah. Karena sekarang banyak orang yang mengaku smart people tapi nggak smart. Ini aku pegang dong tangannya. Bicara Ini kan soal sahabat. persahabatan nih, seperti apa sih ini, kayaknya lengket banget, bestie banget. Ya dibilang lengket banget gini. Enggak, jawab aja enggak. Aku tahu dah. Tapi gini ya, aku tuh kan sering dihujat, ngapain teman sama Zega, Mami Onon. Aku kasih tahu ya, kita tuh harus lihat kebaikannya orang. Selama aku di penjara, aku terpuruk, dia selalu ada. Itulah teman. Jadi kita harus lihat dari itunya. Masa aku disuruh musuhin kan nggak mungkin nih. Gitu sih. Selama ini walaupun kontroversi dia baik sama aku. Netizen jangan marah sama aku ya. Ya sebenarnya gini ya berterima kasih juga sama si Lina bahwasanya dia sebut-sebut nama Mami di dalam hidupnya. Tapi perlu digarisbawahi, Mami itu mau dekat sama orang bukan hanya di depan layar aja. Jadi maunya itu ya benar-benar kita secara berteman itu secara intens di balik layar. Biarlah kebaikan atau apapun itu disembunyikan aja. Ini nih gatel nih, ngapain diomong-omongin gitu ya kan? Nggak apa-apa lah, emang baik selama di penjara besok aku 3 kali kasih uang terus, walaupun kadang diomeli lu minta duit terus tapi tetap aja dikasih. Ya gimana lagi lah, kan aku anak yang lahir dari lubang pori-pori. Gimana Mak, artinya masih mau membantu? Oh tentu, kita bukan hanya Lina aja ya. Jadi kita kalau seandainya teman itu jangan mau berteman hanya di saat ya senang aja, di saat susah juga kita. Nah pertemanan itu diuji di dalam suka maupun duka, bukan hanya sukanya aja. Nah saat Lina berduka, ya kita sebagai teman yang pernah dekat ya bukan harus membantu, bukan, karena itu bukan kewajiban kita, tapi itu naluri kita sebagai teman saling membantu gitu. Even pun nanti di luar sana dia sukses kembali, terus ibarat kata manusia tidak ada yang sempurna, dia lupa sama kita ya nggak masalah, karena itu manusia tidak luput dari apa namanya, Lupa apa, ini ku temenin kemana-mana. ini berandai-andai well. Ya bawel lah gue, nanti aku dihujat lagi lupa diri. Gimana sih Mak, artinya persahabatan kalian sendiri dimulai dari kapan dan Lama sih. Ya udah beberapa tahun lah. Ya semoga awet ya. Ya kalau berteman itu kenapa? malah enggak temenan sama Kalina? Karena gini, kalau berteman itu pertama jangan ada penyakit hati, jangan tersirik dengan rezeki orang. Kalau Mami tipe orang adalah mendukung dan mensupport apapun yang dilakukan Lina selagi itu hal yang positif dan menghasilkan cuan. Gitu. Nah aku tidak pernah melarang Lina itu, lu jangan berteman sama si ini, jangan berteman, enggak. Karena dia udah dewasa. Orang yang dewasa itu sudah bisa berpikir secara matang dan logikanya jalan. Jadi dia bisa memilih-milih. Jadi kalau bilang kenapa awet, karena aku tidak pernah melarang Lina itu berteman sama siapa, bergaul sama siapa, dia dapat duit seberapa, tidak pernah rese dengan kehidupan dia juga. Gitu. Kalian biasanya kalau hangout kemana sih bareng? Mall. Mall. Ini ibu mau ke mall. Jadi kita mau. Aku minta dibeliin baju ya hari ini. Ya. Gak apa-apa lah, aman lah. Curhat bestie dan apa sih yang biasanya sering diobrolin? Laki dong. Ya laki ya, laki Ya. ganteng. Ya itu laki lu, kalau aku nggak punya laki. Tapi tipenya sama. Beda. Beda lah. Kalau beda. lagi di Kita- mall gitu ngelihat Enggak, kita dari dunia kita juga beda loh. Misalnya Mami ini kayak sosialita, terus aku tuh lebih kayak lucu-lucu sama sih. Gak banyak hal yang sama. Sebenarnya circle-nya juga berbeda. Gak sama circle-nya juga. ini kan udah sering hangout bareng nih. Mungkin ada salah satu yang kayak nyebelin gak sih dari satu sama lain, nyebelin tapi gemes gitu, nggak yang marah. Gak ada Belum biasa. sih, belum. Ada sih. Gak ada sih. Cuman aku harus bayar utang, aku masih punya utang nih sama dia. Kemarin arisan aku belum bayar kan di penjara gitu. Jadi Kalina kan banyak yang bilang bahwa dilarang untuk tetap dekatan sama Mami. Nggak bisa. Gimana sih responnya dan aku balesin, aku bilang kan dia baik. Kalau nggak ada alasan untuk meninggalkan, ya nggak ada meninggalkan.
Kita jangan lihat kelakuannya dia tapi kebaikannya dia. Kalau lihat Kelakuan kelakuan mami apa? enggak, maksudnya kalau kelakuan orang itu kan kadang-kadang aneh-aneh, kita jangan lihat itu, tapi kontroversinya maksud gue. Yang penting kita lihat dia tuh baik sama kita gitu. Kalau ngeliat kurangnya nggak ada temen lah. Suka risih kasih di DM Ah enggak lah, aku mah udah dijat se-Indonesia kok. Jadi aku biasa aja sih, nggak apa-apa lah orang. Yang penting aku kasih tahu orangnya baik sama aku kayak gitu. Kalian kan udah akrab banget nih, bakalan ada project bareng nggak atau apa gitu nantinya rencana? Enggak, kalau project bareng itu kalau ada dapat job, mami selalu bilang Lina juga dong gitu, teman-teman gitu. Kalau ada job bareng. Oh, saling bantu ya. nih kalau misalnya kemarin ini maaf ya Megan, kontroversi mami sendiri yang kemarin itu seperti apa sih di TV? Apa itu kontroversinya? Banyak, terlalu banyak kontroversi. Yang kemarin sampai dicekam Dicekam apa? karena umroh itu. Umroh. Emang umurnya kenapa? Iya kan Pakai Pertanyaannya hijab. yang jelas dulu. Pakai hijab. masalahkan nih. Ya apa yang dipermasalahkan? Gak ada masalah. Karena penistaan agama. Oh iya, yang jelas. Dianggap penistaan agama. Dianggap penistaan. Berarti nggak diridoi ya? Apa? Ya udah nggak apa-apa dianggap gimana Mil? Dia terus. Gimana Mi? Gimana Mi? Terus Mi? Lanjut aja Mi, kenapa Mi? Apa Mi? Kenapa Mi? Gimana tanggapannya? Aduh, Tanggapannya gimana Mi? apa nih tanggapannya gimana? Ya kemarin kan kami huru hara perihal ya umroh. Mami disinggung oleh anggota dewan, ya. Mami berharap, Mami ini kan salah satu warga negara yang wajib pajak. Jadi Mami minta kepada pihak-pihak termasuk yang menyuarakan sewaktu Mami umroh, yaitu salah satu anggota dewan, ya, untuk menindaklanjuti atau membuat peraturan yang memang dia anggap bahwasannya seorang trans itu bagaimana tata cara melakukan ibadah itu, ya. Tapi bukan buat Mami nih, karena Mami tidak merasa sebagai trans, karena Mami perempuan, ya. Tapi dia menuduhkan seperti itu ke Mami. Nah, suruh dia membuat peraturan undang-undang terbaru bagaimana tata cara seorang trans untuk melakukan ibadah yang sesuai yang dia harapkan gitu. Sempat kena mental nggak sih Mi? Nih, sempat kena nggak sih kemarin dihujat satu Indonesia? Kenapa? Sempat kena mentalnya nggak sih Mi? Oh enggak, mental Mami udah mental baja. Jadi Mami udah terbiasa dengan seperti itu. Jadi biasa aja sih. Ketika tahu huru hara itu reaksi Mami gimana? Ya santai aja, Mami tetap melakukan ibadah berjalan lancar seperti biasanya sampai pulang. Nggak terganggu Nggak dengan terganggu dengan apapun itu berita. banyak yang nge-DM atau kasih tahu nggak sih Mi tentang huru hara ini? Banyak banget. Cuman Mami kan nggak melihat media sosial, ya. Nah, sampai ke Indonesia baru Mami melihat media sosial. Dan pada akhirnya yang pemilik stempel SS kan dituduhkan. Nah, harusnya SS tak perlu takut karena data yang dimasukkan kepada SS Travel itu sesuai data yang berlaku. Ingat ya, ini imbauan kepada Sela Sofia pemilik SS Travel, nggak usah takut selagi di jalan yang benar, gitu ya. Karena data yang diterima oleh Sela Sofia itu, apa yang disampaikan Sela adalah benar, bahwasannya data yang diterima oleh travelnya adalah data Mami sebagai perempuan. Berarti Mami akan melakukan tindakan laporan kembali. Oh tentu.